Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Sasabila dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia pada zaman dahulu. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan kerajaan Sriwijaya. Saya dapat sumber dari studiobelajar.com. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Sriwijaya memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, terutama karena relasi raja-rajanya yang berasal dari Jawa. Sebagai kerajaan bercorak maritim, Sriwijaya menjalin hubungan baik dengan India dan Cina. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di Nusantara. Letak dari Sriwijaya sendiri masih dipersoalkan hingga saat ini. Sampai dengan hari ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya dengan banyak perdebatan. Jambi, Kedah, Dahlia atau Thailand Selatan, dan bahkan Jawa sempat dinyatakan sebagai pusat Sriwijaya karena penemuan dari masing-masing peneliti. Pendirian Sriwijaya juga merupakan bagian yang tersulit dipecahkan oleh peneliti karena dalam sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antar Raja Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit 682 Masehi menyebutkan nama Dapun Tahyang, dan Prasasti Talang Tuwo 684 Masehi memperjelasnya menjadi Dapun Tahyang Sriwijaya Nasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Telah disampaikan sebelumnya bahwa struktur genealogis raja-raja Sriwijaya banyak terputus dan hanya didukung bukti-bukti yang dianggap kurang kuat. Jumlah raja-raja Sriwijaya adalah 9, dan juga raja-raja Sriwijaya ini yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah Dapunta yang Sriwijaya Nasa. Dan kerajaan Sriwijaya ini mempunyai banyak peninggalan, salah satunya adalah Prasasti Kedukan Bukit. Yang kedua adalah kerajaan Majapahit. Saya dapat sumber dari studiobelajar.com. Tumbuhnya kerajaan Majapahit dimulai dari runtuhnya Singasari dan gugurnya Kartanegara akibat serangan dari Raja Kadiri, Jaya Katuang. Serangan ini dilancarkan pada tahun 1292 Masehi pada waktu bersamaan ketika Singasari mengirimkan sebagian pasukannya untuk melawat dalam rangkaian ekspedisi Pamalayu. Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang Jaya Katuan dan mendirikan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar Nusantara pada masa Hindu-Buddha, berdiri pada akhir abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 seiring dengan jayanya kerajaan Islam. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang merupakan menantu sekaligus keponakan Kartanegara. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan belik sekitar tepi Sungai Berantas, berdalih sebagai kerajaan karena Sungai Berantas adalah pintu keluar masuknya untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kadiri maupun Singasari. Masa kejayaan Majapahit berada pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, terutama ketika Hayam Wuruk masih dibantu oleh Gajah Mada sebagai Mahapati, dan beberapa pendapat menyatakan bahwa Majapahit telah runtuh sejak tahun 1478 ketika Rana Wijaya menjadi raja namun tetap berkedudukan di Keling Kahuripan, Kadiri. Kerajaan Majapahit memiliki 6 raja dan beberapa peninggalan seperti Sitos Triwulan. Yang ketiga adalah kerajaan Pajajaran. Saya dapat sumber dari romadecade.com. Kerajaan Pajajaran atau kerajaan Sunda adalah kerajaan Hindu yang berlokasi di sebelah barat Pulau Jawa, Sunda. Beribu kota di Pajajaran sekarang adalah Bogor.
Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran. Tercatat ada 5 raja yang memimpin kerajaan Pajajaran saat masih berkedudukan di Pakuan Pajajaran, yaitu Sri Baduga Maharaja, Surawisesa, Ratu Dewata, Ratu Sakti, dan Ratu Nilakendra. Dari kelima raja yang memimpin tersebut, masa kejayaan terjadi pada Sri Baduga Maharaja menduduki singgasana raja. Berbagai pembangunan fisik dilakukan untuk memudahkan kehidupan kerajaan dan rakyat. Catatan keruntuhan Pajajaran terjadi pada 1579 Masehi akibat serangan dari Kesultanan Banten, anak kerajaan dari Kerajaan Demak di Jawa Tengah. Ditandai dengan semboyongan Palangka Sriman Sriwacana, singgasana raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh Maulana Yusuf. Pemboyongan singgasana batu tersebut adalah aksi simbolis terhadap tradisi politik masa itu agar Pakuan Pajajaran tidak bisa menobatkan raja baru. Maulana Yusuf ditasbihkan sebagai penguasa sah Sunda karena dirinya masih memiliki darah Sunda dan merupakan canggah dari Sri Baduga Maharaja. Kerajaan Pajajaran adalah satu bukti sejarah bahwa alih-alih berperang jalan, damai masih dapat ditempuh untuk menyelesaikan pertikaian dua negara. Satu hal yang jarang ditemui, terutama pada masa itu. Kerajaan Pajajaran mempunyai 40 raja dan beberapa peninggalan, salah satunya Prasasti Uludaya. Yang keempat adalah Kerajaan Kutai. Saya dapat sumbernya dari serupa.id. Kerajaan Kutai dapat merujuk pada dua kerajaan yang berbeda, yakni Kutai Mulawarman atau Martapura atau Kutai Kartanegara. Kutai Mulawarman adalah kerajaan Hindu Buddha pertama di Indonesia. Sementara Kutai Kartanegara adalah kerajaan yang pada akhirnya akan menaklukkan Kutai Martapura dan berubah menjadi Kesultanan Islam, Kerajaan Islam. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Kutai tidak terletak dalam jalur perdagangan internasional di Nusantara, tapi kerajaan tersebut telah memiliki hubungan dagang dengan negeri India. Melalui hubungan tersebutlah pengaruh Hindu-Buddha mulai tersebar. Letak kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muarakaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai Martadipura Mulawarman didirikan oleh pembesar Kerajaan Champa, Kamboja, bernama Kudungga, yang selanjutnya menurunkan Raja Asmawarman, kemudian Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai memiliki 21 raja dan beberapa peninggalan, salah satunya Prasasti Yupa. Yang kelima, Kerajaan Tarumanegara. Saya dapat sumber dari serupa.id. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad 4-7 Masehi atau 358 Masehi berdasarkan naskah Wangsa Kerta. Kerajaan ini didirikan oleh Jaya Singawarman yang datang dari India setelah kalah berperang di sana. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, Tanah Sunda, di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Para ahli membuat perkiraan tersebut berdasarkan prasasti-prasasti peninggalan Tarumanegara yang ditemukan di sekitar sana. Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika di bawah pemimpinan Punawarman pada masa kepemerintahan Punawarman. Kekuasaan Tarumanegara diperluas dengan menaklukkan berbagai kerajaan-kerajaan yang berbeda di sekitarnya. Melalui sumber berita Cina dari dinasti Tang disebutkan bahwa setelah tahun 669 Masehi, Ptolemy tidak pernah mengirimkan utusannya lagi ke sana. Kemungkinan alasannya adalah karena Tarumanegara telah runtuh. Penyebab keruntuhan kerajaan ini belum dapat dipastikan dan hanya dapat mengacu pada dua sumber berbeda, yakni kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya. Kerajaan ini mengalami integrasi lewat diplomasi. Dinikahinya Putri Tarumanegara oleh pendiri Sriwijaya dengan Sriwijaya adalah berubah menjadi Kerajaan Sunda. Kerajaan Tarumanegara memiliki
memiliki 13 raja dan beberapa peninggalan, salah satunya Prasasti Jambu. Yang keenam, Kerajaan Kalingga. Saya dapat sumbernya dari studiobelajar.com. Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Sampai dengan hari ini belum ditemui dengan pasti di mana letak pusat kekuasaan Kalingga. Lokasinya diduga berada di Jawa Tengah, berbatasan dengan Kerajaan Galuh di sebelah barat. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Wasumurti hampir bersamaan dengan Raja ke-8 Tarumanegara. Kerajaan Kalingga bertahan kurang lebih selama 1 abad, menurunkan penguasa-penguasa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa pada masa mendatang. Kerajaan ini runtuh setelah Ratu Sima membagi Kerajaan Kalingga menjadi 2 untuk anak-anaknya. Kerajaan Kalingga memiliki 5 raja dan mempunyai beberapa peninggalan, salah satunya Candi Angin dan Rublah.